gitu. Kok saya bertanya, "Kok ini alam apa?" Saya bertanya kepada, eee, seperti orang yang 16 itu, "Ini tempat apa?" Katanya, "Diam, jangan bicara." Dan saya terus menanya, "Tolong jawab ini tempat apa dan saya mau dibawa ke mana?" Kata saya, "Tolong jawab." Dan dia pun akhirnya menjawab, "Ini negara kami, kamu harus diadili," katanya. Saya kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atau rekan-rekan pencinta mistis dan misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kisah nyata yang dialami saya pribadi waktu kelas 2 SMP pada tahun 2008 lalu. Jadi awalnya itu ketika saya bermain di kebun, kemudian saya menemukan burung yang sangat bagus. Di benak saya ingin memiliki burung seperti itu. Kemudian saya pulang memikirkan rencana bagaimana cara untuk mengambil atau mendapatkan burung tersebut. Kemudian saya tanya-tanya ke orang tua, ke teman, dan ke bandar burung, "Pak, bagaimana sih cara mendapatkan burung agar saya bisa mempunyai burung yang bagus-bagus seperti Bapak, dan cara mendapatkan di hutannya bagaimana?" Kata si bapak itu, "Jadi untuk mendapatkan burung itu pasti sulit. Ya, pertama kita harus mendapat pancingannya dulu. Jadi kamu bisa mengambil anak si burung itu dahulu, terusan dimasukkan ke dalam sangkar. Setelah itu kamu bisa mengambil getah di pohon benda." Saya pun berusaha mencari anak burung dan jarak 3 hari 4 hari alhamdulillah saya mendapatkan burung itu. Kemudian saya mengikuti instruksi si bapak tersebut mengambil getah untuk memikat si induk burung tersebut. Nah, singkat cerita saya pergi ke hutan mencari kanan kiri si pohon benda itu dan ternyata saya menemukannya di bawah jurang yang di atasnya itu ada pohon benda. Setelah saya menemukan pohon yang dituju atau yang dicari, kemudian saya bergegas langsung naik ke atas pohon itu. Dan bentuk dari pohon itu menyerupai angka 2. Jadi seperti ini, gini menyerupai angka 2. Kemudian saya naik ke atas dan saya langsung memotong bagian dahan yang paling besar. Kenapa saya memotong dahan paling besar? Karena di benak saya mungkin di pohon yang sangat besar ini getahnya banyak gitu. Jadi saya potong saja bersama kulitnya saya potong dan ternyata iya di sana banyak getah yang keluar. Saya ingat kata bapak itu, "Kamu potong-potong saja di sana di pohon itu, kalau misalkan kamu menemukannya nanti juga si pohon itu akan mengeluarkan getah yang sangat banyak, tetapi kamu tidak akan bisa langsung mengambilnya. Kamu bisa pulang saja, kemudian besoknya kembali lagi ke sana untuk mengambil getah tersebut." Saya pun setelah selesai turun dari tangkal benda yang besar itu, kemudian pulang. Saya udah gak sabar sekali ingin mendapatkan getah itu dan ingin langsung menggunakannya untuk memikat indung burung yang sudah saya dapatkan kemarin. Esok pun berlalu, saya pamitan ke orang tua, "Ma, Pak, saya mau pergi ke kebun dulu, mau mengambil getah benda." "Di mana getah bendanya?" "Gak jauh kok, di kebun saya, di kebun emak juga," kata saya juga gitu. Setelah itu saya pergi ke sana dan setelah sampai alhasil ya memang benar si getah benda itu sudah banyak terkumpul di sana. Saya pun mengambil ranting kemudian mengambilnya perlahan-lahan. Pas selesai mengambil getah, kok perasaan saya nggak enak gitu. Jadi perasaan itu seakan-akan saya itu berdosa banget gitu. Tapi saya
merasa bersalah tetapi gak tahu apa salah saya gitu. Padahal kan saya cuma mengambil getah dari pohon itu. Nah, saya pun berpikir dan merasa ganjil. Tapi saya menghapus pikiran jelek saya dan langsung melanjutkan untuk pulang. Setelah di rumah, saya sampai ke rumah itu pukul 4:28 dan ibu pun bertanya kepada saya, "Nak, kamu udah pulang?" "Iya mah udah, ini udah saya ambil getahnya yang tadi pagi-pagi saya bilang." "Oh iya, coba mak lihat." "Oh yang gitu ya getahnya." "Iya mak," kata saya gitu. Saya langsung mandi, sholat maghrib, dan siap-siap untuk mengaji. Saya ngaji dari jam 6:15 sampai jam 7:40 dan melaksanakan sholat juga di tempat pengajian. Dari sana saya gak langsung main. Biasanya saya langsung main bersama teman-teman. Nah, tetapi perasaan saya gak enak gitu. Jadi capek dan pokoknya gak karuan gitu. Pikiran saya juga gak karuan gitu. Saya pulang, masuk kamar, berbaring, kemudian tidur. Di dalam mimpi saya didatangi oleh 16 orang. Di dalam mimpi saya itu saya ditanya, "Kamu tahu saya?" Kata 16 orang itu kepada saya. "Enggak, emang kamu siapa?" "Aku yang tadi kamu pukul di atas pohon itu." Saya heran gitu, dalam mimpian saya, kapan saya mukul orang gitu kan. Terusan, "Iya, kamu yang pukul saya menggunakan golok dan darah saya kamu ambil," gitu katanya. Kemudian saya bangun dan saya kaget. Apa jangan-jangan yang getah itu bukan getah dari pohon benda gitu di pikiran saya. Saya pun langsung bangun, wudu, dan melaksanakan sholat tahajud. Pukul 11 saya melaksanakan sholat tahajud. Kemudian saya berdoa dan saya meminta maaf apabila saya gak sengaja gitu memukul seseorang atau memukul hal-hal yang tidak saya lihat gitu. Saya pun setelah itu langsung kembali tidur. Tetapi pas jam 4 pagi saya bangun, badan saya itu serasa dipukul gitu. Jadi di sini sakit semuanya, badan saya sakit, serasa gimana ya, serasa remuk-remuk gitu. Dan akhirnya setelah saya melaksanakan sholat subuh, saya langsung tidur kembali. Pas saya jam 7 pagi, saya juga dibangunin sama ibu. "San, bangun, kenapa sih kok gak bangun-bangun? Seperti biasanya kan gak jam segini mau bangun." Kata saya, "Enggak mak, saya lagi kurang enak badan. Mungkin kemarin kecapean," kata saya. "Ya mungkin." Setelah itu saya menyuruh ibu saya gitu kan, tetapi gak sopan juga gitu nyuruh ibu, "Ma, tolong dong beliin obat sakit kepala dan obat nyeri sendi gitu." "Emang kamu sakit?" "Iya mak, sakit." "Oh iya, tunggu sebentar." Dan ibu saya pun pergi ke warung untuk memberikan obat apa yang saya minta gitu. Dan setelah itu teman saya ada yang ke rumah, San, yuk." "Iya, ada apa?" "Main yuk." "Aduh, gak bisa, aku lagi gak enak badan," kata saya gitu. "Oh ya udah," kata saya. Dan saya pun tiba-tiba teringat kepada getah benda tersebut. Saya ambil dari laci, tetapi si getah benda itu berubah bukan jadi getah ya, tetapi jadi jari gitu kan. Kaget banget, jadi jari seperti jempol gini. Nah, saya pun sontak kaget dan saya buang aja itu si getah itu. Saya benar-benar sekarang juga merinding banget menceritakan ini, soalnya itu kisah nyata banget yang dialami saya gitu pertama kali malahan. Nah, setelah itu selang 2 minggu saya
pergi ke dokter, soalnya sakit saya itu berkelanjutan. Dan ternyata kata dokter, ya kamu cuma liver. Tapi pas kedua kalinya saya ke dokter yang berbeda, tayang dokter itu, ya coba aja di ronsen. Saya ronsen ke Banjar Patroman, daerah Jawa Barat. Setelah itu, tapi pas di ronsen nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada radang, terusan nggak ada penyakit yang serius. Tapi saya merasakan bahwa tubuh saya ini rusak gitu, serasa remuk-remuk tulang dan sendi itu terasa terpisah-pisah gitu ya. Setelah itu saya mencoba berobat ke kampung. Saya berobat itu ke Ustadz Alwi. Saya berobat dan saya menanyakan, Pak, emangnya saya ini sakit apa? Terusan si bapak itu bertanya kepada saya, emang awal-awal kamu itu habis melakukan apa? Ya saya menceritakannya, saya itu habis ngambil getah gitu. Getah di sebuah pohon besar namanya pohon benda gitu Pak. Dan di bawahnya itu sungai. Dan ternyata si bapak itu langsung mengetahui apa kendalanya. Nah setelah itu kata si bapak, apapun yang kamu ambil kemarin-kemarin, tolong kamu kembalikan ke sana dan meminta maaf apapun yang kamu lakukan di sana kemarin-kemarin. Ya saya nggak sanggup ke sana gitu, soalnya menjalankan kaki juga saya nggak kuat gitu, harus dipegang sama orang tua atau teman. Ya saya, daripada saya gak sembuh, saya meminta rekan-rekan 3 orang untuk mengantar saya ke sana. Tetapi pas saya mau mengembalikan getah itu udah gak ada, dari wadahnya juga udah gak ada. Aneh banget. Dan saya memutuskan untuk pergi aja ke sana gitu, meminta maaf, soalnya takut ada hal yang tidak saya lihat dan saya pukul atau gores gitu. Saya mau meminta maaf aja. Dan saya ke sana meminta maaf, dan hal yang tidak diduga, si pohon itu saya lihat berubah menjadi ular yang sangat besar dan bertanduk. Mungkin kalau misalkan di zaman-zaman modern seperti ini sering disebut dengan naga mungkin itu. Kemudian saya pulang, dan pas pulang saya itu nggak sadar, saya tiba-tiba ada di rumah dan ternyata kata teman, ya kamu pingsan gitu. Ah saya pingsan? Nggak mungkin saya pingsan. Iya kamu pingsan, tanya aja sama teman-teman kamu, kata teman saya satu lagi. Emang bener ya gua pingsan? Iya lu pingsan, kata teman saya gitu. Ya kemudian saya itu ditanya oleh ibu, malahan saya dimarahin, kamu jangan sekali-kali lagi ngambil getah di sana. Kamu kalau misalkan mau burung ya udah beli aja, mama kasih uang nih mau berapapun, daripada kamu sakit seperti ini, kata ibu saya itu gitu. Sambil saya ya dimarahin saya. Malamnya saya kembali ditarik oleh 16 orang itu, dan saya dipaksa ikut ke suatu tempat di mana tempat itu mempunyai cahaya yang berbeda dari alam saya gitu, dari alam dunia ini. Ya di sana saya itu melihat bahwa awan itu berwarna oranye, kemudian perputarannya sangat cepat, dan benda-benda maupun pohon, batu, makanan, dan hewan serta hal yang lainnya itu besar banget gitu. Di sini kalau misalkan kita melihat daun sirih itu mungkin paling besar sebesar gini, tapi di sana hampir sebesar gini, mungkin lebih gitu. Kok saya bertanya, kok ini alam apa? Saya bertanya kepada seperti orang yang 16 itu, ini tempat apa? Katanya diam, jangan bicara. Dan saya terus menanya, tolong jawab ini tempat apa dan saya mau dibawa kemana? Kata saya, tolong jawab. Dan dia pun akhirnya menjawab, ini negara kami, kamu harus diadili, katanya. Saya kaget. Dan seolah-olah saya itu sadar, tapi emang gak sadar gitu saya. Nah setelah itu saya dibawa ke sebuah portal air, dimana saya itu dilempar ke sana, dan ternyata saya masuk ke sebuah kerajaan yang sangat besar sekali.
Di sana banyak prajurit dan mukanya itu berbeda seperti manusia gitu. Tetapi badan dan kakinya itu manusia, tetapi gak di baju, dan ini menggunakan seperti tasbih, tetapi apa ya, tasbih itu seperti tengkorak semuanya gitu, mempunyai rahang-rahang. Di sana saya kaget, emangnya kesalahan saya apa? Saya langsung dibawa diadili di sana, dan ternyata di sana ada raja itu. Tetapi raja itu menyerupai sebuah ular yang saya lihat pas mau minta maaf di tempat itu pas saya pingsan. Dan saya langsung bertanya, maaf, emangnya Anda ini siapa? Saya penguasa di sini, katanya seperti itu. Emangnya ini negara apa? Ini bukan negara manusia, katanya. Gara-gara kamu pintu gerbang masuk saya dan rakyat saya kamu bunuh dan kamu rusak. Emangnya pintu gerbangnya yang mana? Pintu gerbang yang menyerupai dahan pohon itu. Dan ternyata yang saya potong itu ternyata itu adalah pintu gerbang. Dan si getah itu bukan getah asli pohon itu, tetapi darah dari masyarakat atau prajuritnya gitu yang saya potong. Dan di sana saya kaget, dan katanya saya itu harus diadili seadil-adilnya. Di sana saya pun diberi dua permintaan, kembalikan lagi dahan yang saya potong atau kamu akan dipotong. Jadi saya itu akan dipenggal, dipotong sebagai gantinya gitu. Dari sana saya itu sadar pukul 1 malam. Kemudian saya itu membangunkan ibu, bangun bu, saya mendapatkan mimpi yang aneh gitu. Emang kenapa? Saya ceritain aja semuanya, dan ibu saya memutuskan untuk mengambil handphonenya dan menghubungi spiritual yang mungkin di kampung saya itu udah terkenal gitu, bisa mengobati atau tahu tentang hal seperti itu. Setelah itu ibu saya menelpon, halo, tolong bisa tolong langsung ke sini ke tempat karena anak saya lagi sakit berat, kata ibu saya gitu. Dan saya pun melihat ibu saya lagi menelepon si spiritual tersebut. Kurang dari 30 menit akhirnya si bapak spiritual itu sampai ke rumah saya. Tok tok tok, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam, silakan masuk, kata ibu saya. Dan pas saya lihat si bapak itu, ya saya kaget, gak tahu gimana, saya juga tiba-tiba kaget aja. Dan si bapak itu pun langsung tahu apa yang sedang saya alami dan apa yang ada di tubuh saya. Si bapak itu gak banyak basa-basi, langsung pegang saya dan langsung bilang ke ibu saya, tolong siapkan kambing 4, katanya. Wah, buat apa kambing malam-malamnya? Untuk nyiapin kambing itu buat apa gitu kan? Aneh banget. Saya tanya, Pak, apa kambing? Ya udah, kamu gak usah tahu. Kamu berdoa aja semoga kamu sembuh. Kemudian si bapak itu pergi keluar. Dan ibu saya pun dipanggil, bu kesini bu, saya ada hal yang harus dibicarakan, kata si bapak itu. Saya berpikir, ada apa ya gitu, kok nggak di sini aja biar saya tahu. Dan besok pagi jam 9 ibu saya sudah menyiapkan 4 kambing itu, mungkin sekitar 7 jutaan lah kalau misalkan dirupiahkan, soalnya nggak terlalu kecil gitu, nggak terlalu besar maksud saya, si kambingnya agak kecil-kecil. Semuanya itu kambing betina, semuanya itu kambing betina. Dan di sana disaksikan oleh masyarakat setempat gitu, seperti tetangga, kakak, ibu, bapak, dan adik gitu. Di sana disembelih, kemudian si darahnya itu disimpan di depan rumah, dan si daging domanya itu dibagikan aja, disedekahkan gitu. Dan setelah itu saya tiba-tiba pusing berkunang-kunang dan masuk lagi ke alam mimpi yang malam tadi saya alami gitu.
Dan di sana saya bertemu lagi bersama si raja itu. Mukanya itu seperti ular, tapi ininya seperti manusia lagi duduk seperti ini di sana. Katanya, kamu gak jadi diadili katanya. Kok bisa? Emangnya hukuman saya udah kelar? Ya udah kak, hukuman kamu udah kelar. Karena ada seseorang yang menggantikan hukuman kamu dengan 4 kambing. Dan di sana itu bukan apa ya, jadi pas si kambing yang 4 itu di alam saya itu bukan kambing, tetapi menyerupai manusia 4 gitu, tetapi di dalam sangkar gitu. Badannya manusia tetapi kepalanya kambing, tetapi di dalam sebuah sangkar burung seperti itu. Dan saya pun di sana ditawari makan. Saya dibawa oleh 2 prajuritnya, saya dikasih makan. Pas saya mau makan, kok makanan di sana besar-besar, apel juga hampir sebesar gini. Terusan nasi, di sana juga ada nasi, tapi besar sebesar gini. Saya bilang, gimana saya mau makan, mulut saya kecil, ini besar banget. Kamu tinggal bilang aja katanya. Kamu bilang kecil, dan saya nurut aja gitu. Kecil, dan iya ternyata si nasi itu langsung kecil gitu, seperti di alam-alam kita kecil gitu. Terusan saya mau minum, terusan tempat minumnya juga itu terbuat seperti emas, cuman berkilat, cuman bukan emas seperti kuningan gitu, gelas kuningan. Saya ambil minum, dan rasanya itu enggak seperti air tawar, tapi amis dan harum gitu. Kok aneh banget. Jadi rasanya itu kok nggak pernah saya nemuin gitu. Dan setelah saya beres makan, saya diperlihatkan kepada seperti pesugihan-pesugihan gitu. Jadi seseorang yang ingin kekayaan, tetapi keluarganya yang ditumbalkan. Itu contoh, ada anak yang dipenggal, terusan ada ibu-ibu yang disuruh mengangkat batu, terusan lehernya dirantai. Dan di sana juga ada gadis yang ditusuk-tusuk dan disimpan di depan pintu seperti untuk hiasan pintu gitu. Dan di sana saya bertanya, itu kok kenapa manusia disiksa gitu? Ya itu balasan dia, dan kami sudah memberikan apa yang dia inginkan, kata dia gitu. Dan saya kaget, kok disiksa gitu kan. Dan saya pun berjalan, dan ternyata di sana itu ada teman saya juga yang lagi yang lagi motong tangan orang, seperti tangan orang gitu. Dan ternyata itu memang teman saya yang dulu pernah meninggal juga di tempat pas saya mengambil getah itu. Ternyata di sana. Saya tanya, kok kamu di sini? Woi, kok kamu di sini? Lagi apa? Tetapi si teman saya itu nggak kedengar saya bicara gitu, seperti nggak ngelihat saya gitu. Dan di sana saya meminta untuk dikembalikan lagi ke alam saya. Setelah itu saya pamitan, dan saya itu diberi kenang-kenangan seperti batu merah, tetapi batu merah hati. Sekarang lupa saya, soalnya udah 3 tahun ke belakang, lupa nyimpen, gak tahu di mana, gak tahu hilang, gak tahu gimana. Ya setelah itu saya kembali lagi, saya itu langsung dibawa ke depan rumah saya, tetapi saya melihat jasad saya itu lagi tidur gitu. Dan saya mau segera masuk, tapi gak bisa, masih dipegang. Dan saya memohon izin, dan saya meminta maaf kepada yang 2 ini yang mengantarkan saya ke rumah. Dan saya juga meminta maaf kepada apa yang telah saya lakukan kemarin. Dan setelah itu saya dimaafkan, dan saya disuruh untuk masuk lagi ke raga saya. Pas saya masuk, gak langsung bangun, tetapi saya beberapa menit merasakan bahwa
saya itu udah masuk gitu. Jadi sudah mampu menggerakkan tangan saya gitu. Ya, setelah itu saya bangun dan di samping saya ada si bapak paranormal itu udah tersenyum, dan ibu saya juga udah gimana ya, udah kelihatan senang banget gitu. Saya bisa normal kembali. Awalnya itu saya sebelum saya sembuh itu mata saya itu hitam, di sini hitam, dan bibir saya juga udah putih gitu. Jadi udah seperti nggak ada darahnya gitu. Seperti kehabisan darah. Ya, ibu saya bertanya kepada si bapak spiritual itu, kemarin anak saya kesehatannya nggak seperti ini gitu, emang ada apa ya? Si bapak itu menjawab, ya karena sukma si anak ibu itu diambil gitu, sebagai jaminan apa yang dia lakukan gitu. Ya, dari sana saya menceritakan hal-hal yang sudah saya alami di sana. Soalnya ini apa ya, cerita sebagian kecil gitu, jadi maaf durasinya mungkin agak panjang, saya ambil yang singkatnya saja tetapi padat gitu. Ya, setelah itu saya menceritakan dan saya eh, apa ya, saya sedekah ke fakir miskin dan anak-anak setempat di lingkungan saya. Saya meminta untuk didoakan semoga saya normal seperti teman-teman semua kembali. Soalnya dari awal saya sakit sampai saya sembuh itu apa ya, jarak saya sakit itu 4 tahun 8 bulan, hampir 5 tahun saya sakit. Bayangin, saya menderita dan sampai saya kecil seperti ini akibat efek dari sakit saya yang terlalu lama. Umur saya ini 23 tahun. Nah, mungkin setelah itu saya tidak mau lagi mengambil burung, tidak mau lagi mengambil getah yang saya tidak tahu di sana ada tempat yang seperti itu, dan saya kapok gitu teman-teman semua. Nah, mungkin ceritanya sekian. Intinya saya gak mau mengulangi hal yang kedua kali, karena itu pengalaman yang hampir merenggut nyawa saya sendiri gitu. Nah, jadi untuk teman-teman semua, hati-hati dimanapun kita berada, kapanpun, tolong kita permisi dulu dan kita pamitan ke orang tua, karena orang tua itu pasti tahu dan berpengalaman di mana tempat yang biasa-biasa dan di mana tempat yang angker gitu. Nah, mungkin untuk rekan-rekan semua, tolong doakan saya semoga saya lebih sehat, lebih normal kembali, lebih bisa hati-hati, dan saya mendoakan teman-teman semua semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini cerita singkat saya. Maaf penyampaian saya agak apa ya, campur aduk, karena saya ini asli orang Sunda, bukan orang Melayu. Jadi berbicara bahasa Indonesianya agak campur aduk gitu. Tapi itu apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan, saya ceritakan kepada rekan-rekan semua. Semoga teman-teman semua mengerti apa yang saya ceritakan dan ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.